Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia kemarin. Nah, yang dibahas kemarin adalah kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah muatan IPS, yaitu pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Nah, yang kita masih pakai buku pena halaman 184. Nah, perhatikan dulu. Pernah lihat gambar yang ada di samping ini? Ya, benar. Gambar di samping merupakan komputer. Pasti kalian sudah tahu tentang komputer. Mungkin yang di rumah ada yang punya komputer atau yang punya laptop atau notebook. Nah, seperti itu. Itu merupakan alat komunikasi yang sejenis ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pengaruh komputernya. Jadi sebenarnya sama aja, mau laptop atau notebook juga sama ya untuk fungsinya. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Kalian kalau misalkan sedang menggunakan komputer, laptop, notebook atau sebagainya, kalian kan bisa mengetik di sana atau mendengarkan musik sambil mengetik, misalkan menonton film, nonton YouTube kan. Nah, lalu juga bisa menggunakan komunikasi melalui surat elektronik atau email dan juga media sosial, misalkan buka Instagram, membuka Facebook, lalu misalkan Twitter dan sebagainya. Itu merupakan media sosialnya ya. Nah, komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage tersebut menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Nah, jadi dulu itu sebelumnya komputer yang secanggih sekarang, Babbage ini menemukannya seperti kalkulator otomatis, jadi yang bisa menghitung sendiri. Nah, di sini penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga ia dijuluki sebagai bapak komputer. Jadi Babbage ini dijuluki sebagai bapak komputer. Contoh perubahan tersebut yaitu masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik atau surel atau email. Jadi sekarang ini tidak perlu surat-suratan yang harus nulis tangan, dikirim ke lewat pos dan sebagainya, tapi kita sudah bisa duduk di komputer, ketik untuk menuliskan surat, yaitu melalui email atau surat elektronik yang disingkatnya dengan surel. Surel dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Masyarakat dapat membeli barang yang ingin dibeli juga tanpa harus datang langsung ke pasar. Kegunaan lain komputer adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Data tersebut dapat berbentuk dokumen, foto, audio, dan video. Jadi sekarang komputer itu tidak hanya untuk kalkulator otomatis tadi, tapi juga untuk kalian bisa berbelanja di rumah pun bisa. Tapi kan biasanya kita menggunakan HP ya, kayak aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya ya. Nah, tapi di sini juga komputer juga bisa untuk berbelanja seperti itu. Lalu juga di sini bisa untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar, baik itu dalam bentuk film, dalam bentuk foto. Nah, itu bisa disimpan di komputer. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Dahulu, pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa, radio, dan televisi. Jadi siswa lagi dulu itu cuman mendapatkan ilmu pengetahuan hanya lewat buku, lalu media massa seperti koran, majalah, lalu radio, dan juga televisi. Nah, sekarang saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Misalnya adanya laboratorium komputer dengan jaringan internet yang memadai. Adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Nah, keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
sekarang untuk pembelajaran itu bisa dibantu dengan komputer, apalagi kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, apalagi kan kalian ada beberapa yang memakai laptop misalkan, ada juga yang memakai HP. Nah, itu juga sama sebenarnya fungsinya. Jadi kan kalian bisa mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan itu melalui komputer itu tadi. Kalian bisa nonton YouTube yang sudah disediakan oleh guru-guru. Lalu misalkan mengerjakannya pun ada yang minta diketikkan di classroom misalkan, atau misalkan mengirimkan tugasnya di classroom, itu juga termasuk perannya dari komputer. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini tentang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.